Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Umur manusia adalah sesuatu yang sangat berharga. Waktu yang dia berada di dalamnya merupakan sebab kejayaannya atau sebaliknya yang mencelakakan dan menyengsarakannya. Adapun keberadaannya sebagai sebab yang akan menjayakan dan membahagiakannya, maka hal ini teruntuk bagi siapa saja yang memenuhi umur dan waktunya tersebut di dalam apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keberadaannya sebagai sebab yang menyengsarakan, membinasakan dan mencelakakan, maka hal ini teruntuk siapa saja yang menyia-nyiakan umur dan waktunya. Oleh karena itu, mudarat kembali kepadanya. Maka seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia memperhatikan, melihat kepada waktu dan masa yang akan datang. Dan menunaikan apa yang disyariatkan oleh Allah Taala pada masa-masa yang akan datang dari amalan-amalan kebaikan yang memiliki keutamaan, dan berusaha untuk menjaga dirinya dari amalan-amalan buruk dan jelek. Dan dia membutuhkan kepada fikih, ilmu, pengetahuan di dalam amalan-amalan itu, dan yang memiliki keutamaan-keutamaan pada amalan tersebut, sehingga bila mana seorang muslim memiliki fikih, pengetahuan, pemahaman yang benar, tepat dan mendalam di dalam hal ini, maka akan mudah baginya untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sahibul fikr, orang yang memiliki pengetahuan, yang memiliki pemahaman, ilmu terhadap amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang kita kenal dengan fadail a'mal, fadilah-fadilah amal,
maka dia seumpama pebisnis, pedagang yang melakukan pengiriman barang, penyebaran barang impor atau ekspor di pasar dengan beraneka ragam barang dagangan sesuai dengan kebutuhan manusia, maka bisnisnya menjadi besar, berkembang, keuntungan dan labanya melimpah ruah. Seperti itu keadaan seseorang yang memahami, mengenal, memiliki ilmu terhadap amalan-amalan yang memiliki keutamaan, sehingga dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam bentuk jenis-jenis ibadah dan ketaatan yang dengannya akan mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sedekat-dekat dan setinggi-tingginya. Dan dengan amalan itu akan mampu menutup dan mengunci mati jalan-jalan syaitan. Yang akan mencelakakannya, sehingga dia mendapatkan, disebabkan hal itu, kebaikan di dalam hatinya, kelurusan di dalam jiwanya, lapangnya dadanya, dan akalnya tersinari, tertuntun di atas hidayah. Jiwanya akan suci, bersih, badannya akan kuat, semangatnya akan tinggi, sebagaimana juga tekadnya kuat, dan dia terbiasa terlatih di atas amalan-amalan soleh yang memiliki keutamaan, yang memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi yang berpacu, berlomba-lomba kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, beberapa ketentuan, beberapa pelajaran, beberapa pengetahuan fikih yang harus dia pahami, yang harus dia pelajari, yang harus dia kaji, yang harus dia kenali. Maka insyaallah Tabaraka wa Ta'ala di majelis ini, di kesempatan ini, dan apabila dibatasi oleh waktu dan kita tidak menyelesaikannya, kita akan sempurnakan di pertemuan yang berikutnya biidznillah. Bagimu yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, wajib menyadari, mengenali ketentuan bahwa asalnya di dalam beramal itu dibangun di atas al-musabaqah. Asalnya, prinsip utama di dalam melakukan amalan itu dibangun di atas al-musabaqah, yaitu berlomba-lomba, berpacu-pacu dan bersegera
ayat-ayat yang menunjukkan atas bersegera, berpacu dan berlomba-lomba di dalam kebaikan, melakukan amal saleh dan ketaatan sangat banyak. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan surga itu bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa." Dan kemudian firman Allah Azza wa Jalla, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim." Dalam surah Al-Hadid ayat ke-21, Allah Azza wa Jalla berfirman, berpacu-paculah, saling mendahuluilah, berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Rabb kalian, dan surganya seluas langit dan bumi. Telah dipersiapkan surga itu untuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Hal yang demikian merupakan keutamaan dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki karunia dan keutamaan yang sangat agung. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lainnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke 57 sampai 61. Orang yang beriman itu, kata Allah Azza wa Jalla, mereka takut kepada Allah Subhanahu, dan mereka beriman dengan ayat-ayat mereka, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu, tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun juga. Dan kemudian mereka ketika beramal, melakukan ketaatan dan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan hati mereka dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran atas tidak diterimanya amalannya. Siapa mereka? Ditutup di akhir ayat, mereka itulah orang-orang yang yusari'una bil khairat, bersegera, berlomba-lomba, saling mendahului di dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka di dalam hal ini ada yang mendahului, ada yang mengungguli. Maka jelas ayat-ayat ini seluruhnya memberikan petunjuk, ketentuan kepada kita di dalam melakukan amal saleh, ketaatan dan kebaikan. Hendaknya dibangun di atas prinsip al-musara'ah wal musabaqah. Maka bagimu yang
berpacu kepada keutamaan amalan-amalan, dibangun di atas hal ini. Prinsip ini saling mendahului satu dengan yang lain, bersegera, berpacu-pacu, bukan sebaliknya, saling tunggu menunggu atau bermalas-malasan, menunda-nunda. Maka ini menyelisih ketentuan, konsep dan prinsip yang dibangun di atasnya sikap seseorang di dalam melakukan amal-amal soleh, apatah lagi kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Sudah jelas itu adalah amalan yang memiliki keutamaan secara nas. Kita ketahui dari Al-Quran, dari hadis, bahwasanya amalan ini ada keutamaannya. Satu contoh apa? Rakaat al-fajr khair min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar khair min ad-dunya wa ma fiha. Lebih baik dan memiliki keutamaan melebihi kebaikan yang ada di dunia dan apa yang ada di dalam dunia tersebut. Dunia dan seisinya jauh lebih baik 2 rakaat sebelum fajar. Nah, setelah seseorang mengetahui keutamaan pada suatu amalan, maka hendaknya berpacu, bersegera, berlomba-lomba kepada hal tersebut. Demikian kepada seluruh amalan, dari jenis-jenis ibadah, ketaatan dan amal saleh, khususnya yang memiliki keutamaan-keutamaan yang kita kenal, yang kita ketahui melewati nas. Tidak ada cerita menunda. Makanya seperti yang dikatakan if'al khamsah qabla husul khamsati asya', atau if'al khamsah qabla khamsah, lakukan 5 perkara sebelum datang kepadamu 5 hal. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan irtanim khamsan qabla khams, raihlah, kejarlah, manfaatkanlah 5 hal keadaan sebelum datang kepadamu 5 perkara. Hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wasyababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa renta tua sepuh. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kaya sebelum datang kondisi fakir miskin. Wallah, seseorang tidak akan menyadari, tidak akan mengenali dan mengetahui betapa besarnya nilai dan kedudukan 5 hal ini, melainkan setelah apa? Hilangnya hari itu darinya. Nilai sehat, kedudukan sehat, atau sebelumnya masa hidup, umur, waktu yang diberikan, kalau sudah hilang, direnggut dan diambil dari kita, maka
maka baru sadar, baru mengenal betapa besarnya hidup ini, nilainya. Sebagaimana juga masa sehat, masa lapar, wa faragha qabla syughlik. Ini kelima ya. Masa lapar sebelum datang masa sibuk. Masa muda sebelum datang masa tua. Itu akan terlihat kedudukan dan nilai yang begitu besar ketika telah hilang, berlalu dan lewat, luput darinya. Tapi bagi setiap masa dari umat Islam, umat Muhammad SAW, ada orang-orang yang senantiasa mengungguli. Kebaikan itu senantiasa berlanjut dan ada. Dan ada yang telah mendahuluinya. Artinya apa? Yang pertama adalah di dalam hal ini kita telah ada yang mendahuluinya. Dari pendahulu kita yang saleh dari umat ini. Dan kemudian yang kedua, orang-orang yang unggul dan mendahului, artinya mampu mengalahkan yang lain, berada di depan dari yang lain, itu senantiasa ada dan berlanjut. Dan kemudian yang ketiga, tentunya yang paling unggul dan yang mendahului di dalam hal ini, itulah yang paling dekat dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun." Dan orang-orang yang mendahului, maka mereka itulah yang paling didekatkan di sisi Allah Taala kedudukannya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, likulli qarnin min ummati sabiqun. Bagi setiap qaran, masa, abad, generasi dari umatku ada yang mendahului, ada yang mengungguli. Hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita bahwa al-khairiyah, orang-orang terbaik itu eksistensi keberadaannya akan senantiasa ada dan berlanjut sampai hari ini. Cuman masalahnya siapa? Bina atau bina, kita atau selain kita? Masalahnya apakah kita mau tergolong ke dalam bahagian mereka? Dan semakin sempurna al-khairiyah ini ketika artinya manusia terbaik di sisi Allah Taala ini ketika disebutkan mereka sebagai al-Ta'ifatul Mansurah, An-Najiyah, golongan yang mendapatkan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Siapa dia? Yang berjalan di atas apa yang
ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu yang dikatakan dengan al-firqatul najiyah wa ta'ifatul mansurah, golongan yang selamat dan mendapatkan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW sampai-sampai menyebutkan tidak tahu mana yang terbaik dari umatku, apakah yang awalnya atau yang terakhirnya. Memisalkan umatnya seperti hujan. Mathalu ummati mathalul matar. Permisalan umatku seperti air hujan, curah hujan. La yadri awwaluhu khairun am akhirahu. Dia tidak tahu apakah yang awalnya yang terbaik atau yang terakhirnya. Hujan kan begitu. Kita nggak tahu mana yang baiknya. Apakah di awal hujan itu turun atau di akhirnya. Nah, di sini Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa al-khairiyah itu, kedudukan menjadi umat terbaik itu terbuka sampai hari kiamat bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dibangun di atas al-musabaqah. Amalan-amalannya, ketaatan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang dikerjakan, dibangun di atas al-musabaqah, berpacu-pacu, bersegera, berlomba-lomba kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Dan ini ada fikihnya, ada pengetahuannya, ada ilmunya terlebih dahulu. Karena seseorang yang tidak mengenal dan tidak mengetahui pahala di belakang amalan-amalan, akan sulit baginya, akan berat baginya untuk melakukan amalan-amalan di segala keadaannya. Coba, kita kenapa begitu mudah melakukan puasa? Seperti puasa Arafah yang memiliki keutamaan besar, seperti puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa Sittah Syawal, 6 Syawal dan yang lain, atau puasa Daud. Itu puasa, belum lagi sholat misalnya. Karena kita mengenal dan mengetahui pahala yang ada pada amalan tersebut, ganjaran di belakang amalan ini. Maka oleh karena itu didahului dengan fikih, ilmu, pengetahuan, pengenalan terhadap amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Maka bagimu yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, wajib mengenal, mempelajari, memiliki fikih, mengetahui ketentuan-ketentuan di dalam amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Maka benar Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan dia faqih, mengenal dan mengetahui, mengilmui agamanya. Karena dengan fikih seseorang mengetahui, seseorang akan mengenal, mengerti apa jalan terbaik.
apa ketaatan, apa amalan yang memiliki keutamaan, apa yang harus didahulukan, apa yang harus dikejar, apa yang menjadi prioritas. Nah sekarang syariat memiliki tujuan. Syariat memiliki tujuan di dalam banyaknya jumlah amalan-amalan yang memiliki keutamaan dan seruan ajakan agar berpacu-pacu, berlomba-lomba di dalam mengerjakan. Syariat itu punya tujuan. Disebutkan oleh para ulama, tujuannya adalah ikhrajul mukallifin an tiba'il hawa wa an ta'ati syaitan wa an tashabbuhi wal iktida'i bil kuffar. Ini tujuannya. Mengeluarkan seorang hamba yang telah dibebani dengan syariat, kewajiban dan larangan, ingin mengeluarkan mereka dari pengekoran terhadap hawa, mengeluarkan mereka dari pengekoran terhadap hawa dan ketundukan kepada syaitan, serta menyerupai dan meniru-niru orang-orang kafir. Dari menyerupai dan meneladani atau meniru orang-orang kafir. Ini tujuan dari syariat. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dipanggil, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah. Apa artinya? Jami'an, secara keseluruhan, secara penuh. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan dan langkah-langkahnya syaitan, karena sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Apa maknanya yang diinginkan dari hal ini? Di mana sekira-kira tidak tersisa padamu suatu tempat dan celah untuk selainnya. Ketika mendatangi dan memasuki Islam itu secara sempurna, menyeluruh, penuh, totalitas, sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk hawa, sehingga tidak ada tempat celah sedikit pun untuk syaitan masuk, sehingga tidak ada ruang untuk meniru dan mengikuti, membeu kepada kufar. Sehingga kau tidak akan meninggalkan sedikit pun baik zahirmu ataupun batinmu, melainkan apa? Nilai-nilai Islam memenuhi dari ibadah, ketaatan, lebih lagi yang memiliki keutamaan pada ibadah tersebut. Ini tujuan syariat. Ketika meletakkan sebuah syariat sehingga betul-betul menjadi hamba bagi Allah dalam keadaan pilihanmu, sebagaimana juga engkau menjadi hamba untuk Allah dalam keadaan paksaanmu.
Ketika engkau menjadikan itu sebagai pilihan, maka engkau adalah hamba Allah. Sebagaimana juga ketika engkau menjadikan hal tersebut sebagai paksaan, kondisi dipaksa, tetap menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk selainnya. Rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam memperbanyak amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Salat, puasa, zakatnya, umroh, menuntut ilmu, baca Quran, berwudu, mendatangi masjid di hari Jumat di awal waktu bagi laki-laki. Banyak kalau kita baca dan kita buka kitab-kitab para ulama yang menyebutkan tentang fadail a'mal berdasarkan Al-Quran dan Hadis, amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada babnya. Wudu, membaca Quran, puasa. Nah, apa hikmah rahasia Allah Azza wa Jalla di dalam memperbanyak amalan-amalan yang memiliki keutamaan ini? Untuk memperlihatkan kepada kita bahwa seorang muslim itu dimudahkan jalannya untuk apa ia diciptakan. Kalau bahasa simpelnya begini, dengan hal itu kita sudah bisa mengukur bayang-bayang kita. Dengan hal itu kita sudah bisa memprediksi saya ini apa dan untuk apa diciptakan. Rasulullah SAW pada satu hari, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengikuti jenazah yang dikuburkan sampai kemudian jenazah itu ditanam di lahannya. Maka Nabi SAW mengambil sesuatu dari ranting dan pohon, kemudian ditancapkan pohon itu ke bumi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan telah dituliskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat duduknya dari neraka dan tempat duduknya di surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal?" Ya Rasulullah, kalau begitu, bolehkah kita berpelekat, bersandar kepada catatan amalan kita? Apa yang telah ditetapkan dan dituliskan untuk kita di dalam lembaran-lembaran takdir kita, dan kita berpelekat, bersandar kepada hal tersebut, kemudian kita tinggalkan amal. Untuk apa beramal? Maka Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Tidak, tetap kalian beramal, kejar kebaikan-kebaikan, karena sesungguhnya setiap orang, setiap hamba, setiap dari kalian akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li'amali ahli sa'adah." Jika seandainya dia adalah tergolong termasuk dari orang-orang yang berada di dalam
maka niscaya akan dimudahkan ia kepada jalan-jalan penduduk surga, orang-orang yang mendapati kejayaan dan keselamatan. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li amali ahli syaqa. Sebaliknya, kalau seandainya dia ternyata telah ditetapkan dan dituliskan sebagai orang yang berada dalam kecelakaan dan kesengsaraan, berada di neraka Allah, maka niscaya akan dimudahkan baginya jalan-jalan untuk melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang berada di neraka. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Dalam surah Al-Lail, adapun yang senantiasa bersedekah, memberi di jalan Allah, dan bertakwa, dan kemudian meyakini dan membenarkan surga, maka akan dimudahkan baginya jalan untuk sampai kepada surga. Mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, yang bakhil dan merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, dan kemudian mendustakan surga, maka akan dimudahkan baginya jalan-jalan kepada kesengsaraan dan kebinasaan, yaitu neraka. Jalan ke neraka itu betul-betul dibukakan dan dipermudah baginya, sehingga kita bisa melihat mau kemana kita dan hendak kemana kita di kehidupan ini untuk menuju kehidupan berikutnya. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang dimudahkan pintu-pintu ketaatan, atau sebaliknya? Rasulullah SAW. Maka dalil-dalil yang ada atau yang semisal dengannya menjelaskan bahwa takdir yang telah tetap jauh sebelumnya itu sama sekali tidak menghalangi, tidak menafikan, dan tidak meniadakan amal, dan tidak membolehkan sama sekali berpangku dan bertelekan dengan takdir, menyandarkan suatu kepada takdir. Ya sudah, kan takdir sudah selesai. Kan tapi apa? Justru hal itu mewajibkan kita untuk bersungguh-sungguh dan berjuang. Oleh karena itu, sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mendengarkan hadis ini mengatakan apa? Ma kunta ashadda ijtihadan minni al-an. Maka kalian tidaklah menjadi orang yang lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh daripadaku saat sekarang. Artinya dia pastikan bahwa dirinya setelah mendengarkan hadis ini akan melebihi orang lain. Tidak ada yang akan bisa menyaingi dan menandinginya di dalam kesungguh-sungguhan. Semenjak itu, karena dari tiap-tiap kita
Untuk apa ia diciptakan? Dan segala sesuatu itu telah dipersiapkan untuknya, dimudahkan jalan baginya. Maka seorang hamba ketika menyadari bahwa kemaslahatan akhiratnya terikat dengan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepadanya, maka hendaknya dan mestinya dia menjadi orang yang paling bersemangat, paling berjibaku di dalam mengerjakan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kemaslahatan akhiratnya. Sebagaimana juga bersemangat di dalam sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kemaslahatan dunia. Harus adil, bukan hanya untuk masalah dunia kita kejar karena tahu sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kemaslahatan dunia itu adalah dia. Kenapa? Ketika kita telah menyadari dan mengetahui kemaslahatan akhirat kita terikat dengan sebab-sebab yang akan mengantarkannya kepada hal tersebut, terus kemudian kita tinggalkan dan abaikan. Maka oleh karena itu, siapa saja yang Allah takdirkan akan menjadi seorang alim, maka akan dimudahkan baginya sebab-sebab untuk menjadi seorang alim. Maka demikian juga di segala amalan hamba, di segala perbuatan dan ucapannya, maka seorang muslim hendaknya mengerahkan seluruh upayanya, semangatnya di dalam menghasilkan amalan-amalan kebaikan, lebih lagi amalan-amalan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sudah masuk Isya, kita adzan. Silakan. Kita lanjut ba'da Isya atau bagaimana? Salat dulu seperti biasa. Baik, kita cukupkan pertemuan pertama ini, dan setelah salat Isya kita lanjutkan kembali biidznillah. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Thumma amma ba'd. Di antara ketentuan yang lain bagimu yang berpacu pada amalan-amalan yang memiliki keutamaan adalah fikih, ilmu, pengenalan, pengetahuan terhadap derajat-derajat, kedudukan-kedudukan, tingkatan-tingkatan, jenjang-jenjang yang ada dan dimiliki oleh tiap-tiap amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Dan dimaklumi fikih terkait dengan hal ini, pengetahuan dan pengenalan seputar ini membutuhkan keluasan ilmu. Membutuhkan keluasan ilmu. Dan keluasan ini sebagaimana juga kedalaman ilmu tidak akan sampai kepadanya seseorang melainkan mereka yang
senantiasa berkecimpung dengan ilmu, bersentuhan dengan ilmu, melayani ilmu, mempelajari, mengkaji, belajar sebagai pengemban dan pembawa ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina utul 'ilm." Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-80, orang-orang yang telah diberikan ilmu itu berkata, "Wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun." Celakalah kalian, pahala Allah itu lebih baik bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Tidaklah yang mendapatinya melainkan siapa saja yang senantiasa teguh, sabar dan kuat. Maka orang yang berilmu, dia mengetahui apa kandungan yang terdapat di dalam amalan-amalan, dari kemaslahatan yang ada di dalam syariat. Sebagaimana juga dia mengetahui dan menyadari bentuk-bentuk kerusakan dari kemungkaran atau apa yang diakibatkan oleh kemungkaran dosa dan maksiat. Nah, sekira-kira pengetahuannya itu, dia bisa mengukur, mempetakan, telah memiliki denah yang sangat baik. Apa yang harus didahulukan? Apa yang harus dia utamakan untuk dia kerjakan, untuk dia amalkan dari amal-amal saleh, ketaatan yang memiliki keutamaan. Sebagaimana juga apa yang harus pertama kali dia hindarkan dari kemaksiatan, dosa, kekufuran yang akan menimbulkan berbagai kerusakan. Berbeda dengan orang yang dangkal ilmunya, jauh dari sentuhan ilmu, minim belajarnya, hampir-hampir tidak ada melayani ilmu, itu serampangan amalannya. Asal-asalan. Terkadang dia akan mengutamakan sesuatu yang mafdul di atas batil, mengutamakan mar'us di atas ra'is, seperti itu. Artinya apa? Amalan yang keutamaannya bisa jadi biasa saja atau bahkan tidak memiliki keutamaan, itu lebih didahulukan dan dikejar olehnya daripada amalan yang sudah jelas keutamaan dan kedudukannya di sisi Allah SWT. Amalan yang sudah menjadi inti dan pokok-pokok besar-besar di dalam agama ini, dalam syariat Allah Azza wa Jalla, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia kesampingkan. Dia lebih mengutamakan, mendahulukan yang hanya sesuatu yang biasa dan di bawah, tidak memiliki fikih.
Satu contoh saja. Di kalangan perempuan, wanita, ibu-ibu berhubungan dengan hijab. Sebahagian ibu-ibu, wanita, para akhwat begitu semangat menutup wajahnya, begitu disiplin, komit menutupi wajahnya dari pandangan lelaki asing yang bukan mahramnya, dengan niqab, cadar, khimar dan semacamnya. Tetapi bermudah-mudahan di dalam menyingkap lengannya, kakinya. Nah, sekarang kita tanyakan, mana yang lebih utama? Mana yang lebih harus dan lebih wajib? Lengan, kaki, atau wajah? Maka jawabannya adalah lengan dan kaki lebih wajib. Ijma' sepakat para ulama, aurat perempuan yang telah baligh, yang telah haid, haram terlihat darinya kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Selain dari kedua itu aurat. Adapun wajah hanya sebuah afdaliyah, keutamaan untuk ditutupi. Walaupun sebagian ulama ada yang mewajibkan, tapi khilaf. Yang sangat kolot dari dulu sampai hari ini di kalangan para ulama memasukkan wajah bagian dari kewajiban yang harus ditutup dari pandangan lelaki yang bukan mahram, laki asing. Sebagian mengatakan tidak wajib, tapi hanya sunnah afdaliyah, ada suatu keutamaan ketika ditutupi. Dan apabila dilihat atau dibuka, satu hal yang tidak masalah. Nah, sekarang kita lihat sebagian wanita yang alhamdulillah bersyukur kita sudah pakai cadar, pakai niqab, tapi lengannya tersingkap, kadang kakinya keluar, tidak pakai kaos kaki atau tidak, kain dipanjangkan. Dan hadis Rasulullah SAW sangat jelas menyebutkan tentang tidaklah hamba mendekatkan diri kepadamu dengan sesuatu lebih aku cintai, kata Allah Azza wa Jalla, mimma aftaratuhu alaih, daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Tidak ada suatu ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Taala yang lebih Allah cintai di sisinya melebihi daripada apa yang Allah fardukan. Udhiyah, menyembelih kurban di waktu Idul Adha. Ini suatu amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Berat terkadang, tidak dilakukan, diabaikan, disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Tapi ketika berinfak untuk sesuatu yang lain, sanggup puluhan juta. Padahal untuk satu ekor kambing tidak sebanyak itu. 2 juta, 2 juta setengah dapat satu ekor kambing. Tapi kenapa untuk infak yang lain dia bisa? Padahal dari sisi keutamaan mana yang lebih utama? Bahkan para ulama menyebutkan, walaupun dia menginfakkan hartanya seluruh bumi ini, belum bisa mengalahkan ibadah hewan kurbannya.
di saat Idul Adha. Nah, ini hanya bisa dikenali oleh orang-orang yang memiliki fikih ilmu. Begitupun ketika di 10 Dzulhijjah atau di awal-awal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, zikir yang memiliki keutamaan yang sangat besar yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Banyak sebagian kaum muslimin mengabaikan zikir ini, malah memperbanyak zikir-zikir yang lain. Tidak kita nafikan zikir itu suatu ibadah, tetapi hendaknya kita meletakkan segala sesuatunya yang memiliki haknya pada haknya. Kita turunkan amalan-amalan itu sesuai pada kedudukan-kedudukan tempat-tempatnya. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita amalkan, mana yang harus, dan seterusnya. Bahkan Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan kepada kita di antara aqabah asy-syaitan, penghalang syaitan bagi seorang hamba di dalam melakukan amalan apa? Menghiasi tazyinuhu lil muslim al-a'mal al-marjuha. Dia hiasi kepada seorang muslim itu amalan-amalan yang sepele, amalan-amalan yang tidak memiliki keutamaan besar, dihiasi sehingga itu yang lebih indah, itu yang lebih utama, itu yang lebih bagus, itu yang lebih baik, itu yang lebih super, itu yang lebih top, dihiasi oleh iblis, dihiasi oleh syaitan kepada seorang muslim, sehingga itu yang dia kejar. Sementara yang jelas-jelas amalan yang memiliki keutamaan, amalan yang memiliki ketinggian, amalan yang memiliki kelas, kualitas di sisi Allah Taala, itu ditinggalkan. Paham ya? Sebagian orang dia mengabaikan anak istrinya, padahal memberikan perhatian baik kepada anak istri keluarga itu suatu keutamaan. Ketimbang dia keluar meninggalkan anak istrinya, dilalaikan, tidak diberi nafkah, tidak diberi nasihat, tidak dibimbing. Kalau bahasa orang Medan dulu, bini belepotan Ustaz. Saya waktu ngisi kajian di Sumatera Utara, bini belepotan Ustaz. Ini sibuk karena dari orang berdakwah kan. Itu nama masuk. Ini syaitan, talbis iblis pada sebagian kaum muslimin. Dia menganggap suatu keutamaan, dia pergi ke suatu negeri, pindah ke negeri yang lain, mendatangi rumah-rumah kaum muslimin dan semacamnya. Rumahnya sendiri bocor, hampir tenggelam. Saking bocornya hampir tenggelam. Batang orang dibagikan, batang awak terhadap tidak masuk. Itu keluar dari konsep mengenal tingkatan-tingkatan amalan. Oke, butuh belajar. Nah, sekarang lucu ya, dia membuka buku yang berkaitan dengan keutamaan amalan. Tapi disebabkan jauh dari ilmu yang sahih dan pemahaman yang sahih, akhirnya apa selama? Buktinya apa? Buku-buku itu dipenuhi dengan hadis yang lemah. Sebagian kaum muslimin ada seperti itu. Buku palsu, hadis-hadisnya, cerita-cerita khurafat.
Sampai dari sebahagian kawan-kawan ini ada yang meyakini, ya jelas pergi aja dulu, nanti magicommu berisi gitu. Itu khurafat. Ya khawatir, bagaimana mungkin? Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bekerja, menempuh sebab-sebab, bahkan dituntut untuk pergi ke kaki-kaki gunung, ke hutan-hutan untuk membelah kayu. Itu jauh lebih baik. Begitu. Maka hati-hati dari talbis iblis dan akabah syaitan, sehingga menyamarkan kepada kita untuk lihat, kalau belajar menuntut ilmu. Syekh bin Baz rahmatullahi alaih pernah memberikan suatu cerita tentang sebuah kejadian di saat dia memberikan kajian. Ada kawan-kawan sebagian kaum muslimin yang sering di masjid ini tinggal berhari-hari, meninggalkan keluarganya. Qadarullah bersamaan di masjid Syekh bin Baz memberikan pelajaran. Syekh buka kajian, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Kitab tauhid, bicara tentang tauhid, peringatan dari syirik. Maka kawan-kawan ini yang terus di masjid, duduk di masjid berhari-hari, yang kemudian terkadang sebagian hari katanya berdakwah, ketika diajak kepada tauhid, diperingatkan dari syirik, kepanasan. Piye? Coba. Tidak lama duduk di situ. Kata Syekh, tak sabar, seperti orang kebakaran, kepanasan. Maka mundur secara tidak teratur. Kalau bahasa kita itu keluar sedikit demi keluar pergi. Kalau memang jujur kecintaannya kepada ilmu, jujur kecintaannya kepada al-haq wa taufiq wal hidayah, mustahil dia itu benci kepada tauhid. Sebagaimana mustahil dia itu tidak senang diingkari atau diingatkan dari syirik. Karena seorang mukmin itu cinta kepada tauhid, senang dengan pelajaran-pelajaran tauhid. Karena untuk itu dia diciptakan. Karena untuk itu para rasul diutus, diturunkan Al-Quran. Adanya langit dan bumi, surga dan neraka. Jihad ditegakkan untuk tauhid, dan karena tauhid, li'a'la kalimati la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat tauhid. Nah, datang orang-orang ini membenci tauhid. Tapi untuk duduk di masjid sekian hari, baca ini, baca itu, wah, dia kerja. Tapi untuk duduk di majelis tauhid, hanya mungkin 15 menit, 20 menit, paling lama 1 jam, Syekh bin Baz beri kajian, tak tahan. Sekarang mana yang lebih afdal? Duduknya di majelis tauhid, di pelajaran-pelajaran tauhid, mana yang lebih utama daripada, kalau bahasa kita, bersuluk dia, bersemedi dia dengan zikirnya, dengan tasbihnya yang biji-bijian yang mungkin sebesar tinju gitu. Lebih utama duduknya di majelis tauhid, karena yang dia pelajari adalah ilmu yang paling agung. Ilmu yang paling agung yaitu ilmu yang mengkaji apa saja yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu ilmu tauhid. Dan dia senang diingatkan dari syirik. Nah, ini terkadang sebagian orang tidak menyadari, akhirnya terperangkap dengan jeratan dan talbis iblis syaitan, nasallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya di antara ketentuan yang juga harus diketahui bagi
yang berpacu pada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, bahwa nilai keutamaan amalanmu terletak di dalam apa yang ada di dalam hatimu, batinmu, qalbumu, dari keikhlasan, ketulusan dan kejujuran. Karena ibrah, penilaian itu bukan apa yang ada pada zahir lahiriah yang tampak, tetapi ibrah, penilaian itu terletak pada apa yang ada di dalam batin, kesolehan, kebaikan, kelurusan di dalam hati. Nah, kalau kita rangkum atau ringkas, salahul batin, kesolehan pada batin, terletak di dalam sihhatul iman, sahihnya, lurusnya keimanan, wa ikhlasil amal, dan keikhlasan amalan karena Allah Azza wa Jalla, dan wa husnul ittiba', baiknya dan benarnya pengikutan pada tiga hal ini: sihhatul iman, wal ikhlas, wa husnul ittiba'. Akan didapatkan salahul batin, kesolehan pada batin, pada hati, pada qalbu. Kalau tidak ada sihhatul iman, diwujudkan dan upayakan dulu iman kita itu sahih yang benar. Meski amalan itu sudah jelas memiliki keutamaan, tetapi kita melakukannya dibangun di atas iman yang rusak, iman yang berpenyakit, gak berguna ya. Walaupun mungkin kita puasa sepanjang zaman, mungkin puasa Daud, saya puasa Daud, tak tanggung-tanggung puasa saya puasa Daud, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, puasa begitu. Ini utama puasa, tetapi pelakunya, pengamalnya, imannya nggak sah, nggak sahih. Imannya dicampuri kesyirikan, imannya dicampuri dengan penyimpangan. Maka harus dibenahi iman. Miliki keimanan yang selamat, keimanan yang lurus, akidah yang benar. Begitupun juga ikhlas. Mau puasa Daud atau mungkin baca Qur'annya 1 kali 3 hari khatam, itu kan yang paling tinggi, nggak ada lagi daripada itu. Kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan boleh sehari khatam, dan itu dilakukan, itu pengecualian. Tapi di luar bulan Ramadan tidak. Tapi tidak ikhlas, tidak berguna. Dan kemudian wa husnul ittiba', baiknya pengikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran sekali 3 hari khatam, tapi di depan kuburan keramat. Kilo-kilo. Setiap baca Quran ada kembang bunganya atau wirid-wirid yang dibaca dulu. Ada bid'ahnya. Tidak ada ittiba' kepada Rasulullah SAW. Atau bacanya tidak sesuai dengan tajwid, dapat keutamaan. Kalau BP di sana, model orang sholat cupatui gitu, sholat cupatui, sholat malam tarawih sampai 2 rakaat, sampai 3 rakaat,
Tapi copat tuh selesai macam ini. Pernah lihat tak? Dan sholat makin banyak rakaatnya di malam Ramadan memang punya keutamaan. Kalau bisa sambut tak ada masalah. Tapi dengan itmi'nan, penuhi rukun dan syaratnya dan wajib-wajib. Tapi ini tidak ada tumakninah. Kata Nabi SAW, "Fa'inaka lam tusalli." Oh, belum sholat. Ada seorang sholat di dekat Nabi SAW di masjid Nabi. Sholatnya seperti kilat. Kata Nabi, ulang sholat, fa'inaka lam tusalli. Sholat lagi, panggil lagi, fa'inaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Bertanya dia, kenapa ya Rasulullah? Karena enggak ada tumakninah. Bagaimana dengan yang tadi? Dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, sholatnya coba tuih, cukilek, tak ada tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat kan? Ada tamunya ketika diwawancari, oh kita sholatnya di sini. Dan jelas MUI memfatwakan sasek kecilnya, MUI dah tahu gitu. Ini di Siko aja. Tidak ada ittiba, husnul ittiba enggak ada. Maka 3 hal ini harus dipenuhi. Paham ya? Apa tadi? Sihatul iman, wal ikhlas, wa husnul ittiba. Dari dalilnya, dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, laki ataupun wanita, dalam keadaan beriman. Mukmin beriman di sini bukan imannya sebagaimana imannya orang sekarang, lah. Imannya adalah sebagaimana imannya para sahabat, imannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan sebagaimana imannya kebanyakan orang. Tapi imannya betul-betul di atas keimanan yang sahih. Bagaimana keyakinannya terhadap Allah, keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan apa saja yang terkandung dengannya, atau yang berkaitan dan seputar dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir. Paling tidak arkanul iman sittah, yang 6 rukun iman selesai, baik, benar pemahamannya terhadap 6 rukun iman. Begitupun juga masuk ke dalam iman di sini adalah Islam yang 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, wal hajj. Benar di dalam hal ini. Adapun ikhlas, cukup bagi kita Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang udzur dari jihad, udzur dari berjihad, Allah Tabaraka wa Ta'ala hitung dan anggap dia seperti orang yang mampu berjihad, karena keikhlasan yang ada di dalam hatinya, kejujuran dan ketulusan kebenaran di dalam kalbunya. Inna aqwaman bil Madinah khalafna ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fi hasabuhumul 'udhr. Kata Nabi SAW, sungguhnya di kota Madinah ada beberapa kaum yang tidak ikut bersama kita, tapi tidaklah yang kita lewati, tidaklah yang kita tempuh, tidaklah yang kita jalani di dalam jihad ini, melainkan mereka juga mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Disebabkan apa? Karena kejujurannya di dalam udzur, keikhlasannya, ketulusan dan kebenaran, betul-betul dia itu tidak ikut itu karena memang jujur, bukan seperti munafik cari-cari alasan untuk dia ikut berjihad bersama Nabi SAW. Nah,
Adapun masalah husnul ittiba, ini yang terakhir, baiknya ittiba, pengikutan kepada Rasulullah SAW, kepada sunnahnya. Hal itu adalah dia mengerjakan sesuatu dari amalan dan ketaatan itu persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan untuk apa Nabi SAW melakukannya. Itu dinamakan dengan al-musyabah atau al-mutaba'ah. Tapi kalau bentuknya persis seperti yang dilakukan Nabi SAW, tapi bukan di atas tujuan dan niat yang sama, maka tidak. Itu tidak dikatakan ittiba, tidak dikatakan musyabah, tapi mesti zahir dan batin. Nabi SAW melakukan hal tersebut untuk apa? Karena apa? Tujuan apa? Maka di atas itu pula kita melakukannya. Nabi SAW melakukan kaifiatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, maka demikian juga kita melakukannya, kaifiatnya, bentuknya. Ini yang dikatakan dengan husnul ittiba. Maka ketika itu sempurnalah keutamaan amalan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Sebelum kita tutup majelis kita, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan beberapa ketentuan yang tersisa yang harus dimiliki oleh siapa saja yang berpacu kepada keutamaan amalan, sehingga betul-betul apa yang dia pacu, apa yang dia kejar, apa yang dia segerakan dari amalan-amalan yang memiliki keutamaan itu berarti dan bermanfaat, mendapatkan hasil yang sempurna di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang bertanya. Itulah iman, yazid wa yanqus. Iman itu mengalami penambahan sebagaimana juga pengurangan. Tetapi Nabi SAW menyebutkan dalam berbagai hadis, dan Allah Azza wa Jalla lebih utama daripada itu dalam ayat, juga menunjukkan, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa yazidu bil ta'ah wa yanqus bil 'isyan. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan, sedangkan berkurangnya dengan maksiat. Jadi ada faktor. Kalau seandainya hal itu disebabkan apa yang ada di dalam hatinya, kelemahan tadi dan kekuatan tersebut. Tapi kalau berkaitan dengan fisik, tubuh, badan, kesehatan, maka ini adalah fitrah manusia, dan agama kita adalah agama samha, penuh dengan toleransi dan kelapangan. Dan dengan hal itu istimewanya agama ini,
dan mulianya. Sehingga kita diperintahkan bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang telah kita kerahkan. Fattaqullaha mastata'tum. Jika seandainya tidak mampu berdiri, maka duduk. Tidak bisa duduk, maka berbaring. Begitu juga membaca Al-Quran. Makanya sahabat yang ketika itu puasa dahulu diingatkan oleh Nabi SAW, khawatirnya nanti di waktu tuanya dia dikalahkan. Maka hendaklah seseorang itu melakukan suatu amalan yang terukur dengan kondisi dan keadaannya. Nah, di sini juga akan kita bahas tentang bahwasanya yang terpenting adalah adwamuha wa infallah, continue, terus menerus meski sedikit. Itu di antara ketentuan. Adwamuha wa infallah. Tidak ada masalah kita cuma Senin Kamis, tapi terus menerus. Tidak ada masalah kita mungkin hanya sehari satu lembar, tapi terus menerus baca Quran. Tidak ada masalah mungkin zikir pagi petang kita dengan hal yang pokok-pokok saja, tapi terus menerus. Daripada satu buku zikir itu dibaca, tapi besoknya tewas. Begitu. Tidak ada masalah kita itu berinfak mungkin seberapa saja, tapi terus menerus. Kita kunjungi orang tua, tapi senantiasa kita berbuat baik. Apa saja dari amal yang memiliki keutamaan. Nah, begitu. Jadi kenali apa yang menjadi faktor, apa yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau seandainya terkait dengan kesehatan lahiriah, jasmani, itu hal yang dimaafkan. Dan disebutkan dalam hadis tentang seseorang yang memang kebiasaannya di atas kebaikan dan kemudian berada di dalam sakitnya atau safarnya, bukan kesengajaan yang meninggalkan amalan yang biasa dia lakukan, tapi karena murni uzur tadi, seperti yang katakan tadi, uzurnya, uzur yang membuat dia berjihad, tidak bisa ikut berjihad. Tapi kalau dia sehat, dia jihad. Kalau kembali kepada salahul batin, maka dia tetap dihitung melakukan amalan sebagaimana sehatnya, sebagaimana kuatnya, sebagaimana mukimnya. Hadis Rasulullah SAW sahih menyebutkan dalam ini. Dan kemudian kalau seandainya berkaitan dengan iman yang naik turun, nah ini perlu diobati, jangan dibiarkan. Seperti kita sakit demam, itu kan tidak kita biarkan, pasti kita ada upaya untuk sembuh, untuk sehat, datang ke dokter, makan obat, dibekam. Nah, ketika kita menyadari iman itu turun, jangan dibiarkan, karena turunnya dengan maksiat dan naiknya dengan ketaatan, maju dengan ketaatan, lakukan ibadah, lakukan ketaatan sehingga bertambah iman itu. Kalau sebagian kawan-kawan kan dia biarkan dirinya larut dalam kelalaian, akhirnya betul-betul hilang. Seperti orang yang mungkin safar ke negeri tidak kembali lagi, tapi kita lihat ada juga di sini. Atau seperti orang yang tenggelam dalam bumi, tapi kita lihat dia masih ada, nggak tenggelam pula dalam bumi, tapi nggak ada lagi kajian, nggak ada lagi ngumpul di majelis ta'lim, tidak lagi bersua, tidak lagi bertatap wajah, dan bahkan tidak hadir di masjid berjamaah yang tadinya luar biasa hebatnya. Kemana? Karena dia membiarkan imannya lemah dengan kemaksiatan, habis tenggelam. Adapun tentang futur, apakah itu disebut futur atau dalam bentuk lain juga dikatakan futur, tergantung. Futur adalah suatu hal yang memang ada dan fitrah. Tapi yang baik itu adalah futur tetap di atas sunnah. Ketika dia futur lemah,
tapi tetap di atas kebaikan. Yang tercela futur tapi di atas keburukan, di atas kejelekan. Dia futur tapi di atas bid'ah. Dia futur tapi malah kembali kepada syirik. Futur tetapi tenggelam dalam bid'ah-bid'ah, kebiasaan masyarakat dalam beribadah. Futur tapi bersama pendosa, pelaku maksiat dan semacamnya. Ini futur tidak dibenarkan. Futur tapi di atas sunnah, dia alhamdulillah tidak menoleh kepada syirik dan juga tidak mencicipi bid'ah, apalagi maksiat, tapi futur saja. Yang mungkin biasanya dia di sholat duha terjaga, sekarang nggak duha. Yang mungkin dia Senin Kemis puasanya, sekarang nggak Senin Kemis. Buka terus, makan terus, Senin makan Jumat Kamis biasanya. Biasanya dia baca Quran tiap pagi, tapi nggak baca Quran. Tapi dia masih di atas sunnah. Apa maksudnya? Dia tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak bermaksiat, tapi dia tetap di atas kewajiban-kewajibannya. Nah, ini yang dimaafkan. Yang seperti ini. Dan itu dia masih dianggap dalam kebaikan. Yang repotnya itu tadi, semuanya lepas, malah banting setir, balik haluan, gabung dengan orang-orang yang suka berbuat syirik, gabung dengan bid'ah lofar, pecinta-pecinta bid'ah, atau gabung dengan orang yang suka musik-musikan, gitar-gitaran, hal-hal yang lain itu saja. Ini nggak butuh yang dibenarkan namanya. Wallahu a'lam. Tidak ada? Baik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Air liur seorang muslim tidak najis. Air liur seorang muslim tidak najis. Al-muslim lah ya. Apa yang ada pada seorang muslim tidak najis. Iya. Ketika baca Quran kemudian ternyata air liur kita membasahi Quran, bukanlah satu dosa. Itu bukan bentuk dari penghinaan dan perendahan terhadap Al-Quran, illa kecuali disengaja. Kecuali kita sengaja dengan meludahinya, ya. Nah, ini baru berdosa, karena apa saja bentuk pelecehan perendahan terhadap Al-Quran, maka itu adalah dosa dan diharamkan. Dan di antara bentuk pelecehan dan perendahan itu meludahi. Nah, ini kan tidak disengaja, itu hanya air liur yang keluar, kita berbicara jatuh misalkan, hal yang tidak disengaja, maka tidak ada niat dan tujuan untuk menghinakan dan merendahkan, maka tidak ada dosa, tidak ada masalah. Ya. Sama seperti Al-Quran jatuh, kan tidak disengaja, kita pegang jatuh, apakah berdosa? Tapi kalau Al-Quran kita banting, kita buang, kita jatuhkan, baru berdosa. Sama seperti itu. Ya. Ada lagi? Sudah cukup kan sampai Bapak ini yang terakhir? Insyaallah. Apa? Ya. Nah, itu perlunya fikih tadi. Mana yang lebih utama, infak di saat itu atau mendengarkan khatib berkhutbah? Nah, ini kelalaian kaum muslimin. Itu butuhnya fikih. Mau infak, berinfak, infak adalah suatu keutamaan, infak memiliki fadail, benar. Tapi kapan? Apakah lalu kemudian mengurangi kesempurnaan Jumat
atau bahkan bisa membatalkan Jumat, terancam batal Jumat. Orang bermain kerikil saja atau mengatakan diam, kata Nabi SAW kepada kawan yang ribut, batal Jumatnya. Yang berhak menegur itu khatib. Khatib yang berhak. Makanya khatib itu juga perlu fikih. Jangan sekedar khatib aja berdiri di mimbar. Orang ribut di luar sana, ngantuk, tidur, dibiarkan aja. Kalau saya khatib di masjid saya atau bahkan di Pekanbaru, orang kalau tidur saya bangunkan, ribut saya diam, karena itulah khatib. Jangan jamaah yang menegur, ente ribut, bukan begitu. Khatib. Apalagi yang namanya kotak infak berjalan, apalagi yang namanya berjalan keliling bawa kaki diam, mana Jumatnya? Kata Nabi SAW, tidak ada Jumat baginya, la Jum'adalah. Itu makanya yang fadil ditinggalkan, sementara yang mafdul dikejar. Kan bisa infak itu kita lakukan sebelum Jumat. Khatib, Ustaz, orang belum banyak datang, ya sudah, setelah udah letakkan di yang namanya infak itu kan orang sudah punya niat sendiri. Tidak perlu oyak-oyak kaki dia kalau orang memang berinfak, ya berinfak. Dari rumah dia sudah niat, saya mau infak Jumat, masukkan di kantong, letakkan kotak ini misalkan atau apa di depan pintu masjid selepas Jumat. Walhamdulillah di sebagian masjid kaum muslimin awam sudah banyak yang mengamalkan hal ini. Termasuk di Payakumbuh itu masjid muslimin dari dulu itu. Mungkin satu-satunya, Allah mungkin sudah ada masjid yang lain, tapi di Payakumbuh itu masih banyak yang kotak berjalan, hati dia berjalan, dibawa oleh orang ini kesaf-saf, mengganggu. Parahnya ketika khatib berkhutbah, nah ini perlu fikih. Benar, itu harus ditinggal, kita harus belajar. Itu yang mengumumkan atau artinya pengurus itu sudah ingatkan dari awal kepada jamaah sehingga familiar. Kita ini kaum muslimin bahwasanya kita tidak akan menjalankan kotak-kotak di saat khatib naik mimbar. Maka oleh karena itu infak sudah disediakan di teras masjid seperti itu. Nanti yang mau berinfak, mau datang, silakan. Itu selesai. Atau dikatakan ya sudah, sebelum khatib naik mimbar kita galakkan infak. Khatib mimbar ketuk, kan bisa saja diset, tergantung kita bagaimana. Tapi kebanyakan masjid-masjid kaum muslimin ini tidak mengerti tentang fadail amal tadi. Berinfak di hari Jumat suatu keutamaan ada, tapi jangan yang lebih utama lagi ini mengalahkan yang ini. Perlu fikih, belajar fikih. Ini yang kita kaji tadi. Jangan sampai yang memiliki haknya tidak diletakkan pada haknya, maka turunkan amalan itu pada tempatnya. Kapan berdakwah, kapan ini, kapan itu, kapan ini, kapan belajar. Ini sampai-sampai para ulama menyebutkan tentang ilmu itu lebih dikedepankan daripada berjihad angkat senjata. Karena jihad itu dengan ilmu. Jihad itu dengan ilmu. Bagaimana seorang itu bisa tahu tentang kaidah-kaidah, ketentuan rambu-rambu berjihad kalau dia nggak belajar? Begitu juga dengan berdakwah. Kawan-kawan yang hobi berdakwah, punya semangat berdakwah, mungkin ke negeri ini, ke negeri itu, tapi nggak belajar. Bagaimana? Apa yang mau dia dakwahkan? Dia nggak pernah belajar. Apa yang mau dia dakwahkan? Baru tobat 1 minggu misalnya, baru tobat, baru keluar dari terminal, duduk menyatakan dirinya tobat, terus kemudian sudah dilepas ke berdakwah. Wallahi merusaknya akan lebih banyak daripada memperbaiki, bukan berdakwah. Nah ini fikih itu harus perlu dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.